Alhamdulillah hari ini saya walaupun sambil menunggu surat cuti, izin cuti dari Bapak Gubernur dan kemudian penunjukan pelaksana tugas sementara Bupati Banggai, saya bersama Pak Wakil Bupati berinisiatif sambil menunggu surat itu, kami tentu saja ingin menunjukkan bahwa sebagai pejabat negara yang akan segera menerima surat cuti, apakah ini siang atau sore atau mungkin juga dalam perjalanan suratnya, kami pagi ini rencana sudah akan meninggalkan semua fasilitas dan apa saja yang diberikan oleh negara kepada posisi saya sebagai bupati, dan insya Allah juga dalam kapasitas Bapak Mustar Labolo sebagai wakil bupati. Jadi sengaja tentu saja di hadapan Bapak Asisten 3 dan Bapak-Bapak kepala dinas, Ibu kepala dinas yang lain, kami memang memperlihatkan, ya sudah, ini aturan yang harus kita junjung tinggi untuk kemudian kita ikuti dan kita jalan. Insya Allah setelah itu kita balik lagi. Memang tanggal 5 baru batasnya cuti. Saya kira itu. Kalau Pak Wakil Bupati nambahkan silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini ada inisiatif. Mestinya kan setelah dilantik dulu PLT, itu kepala daerah tidak boleh lowong 1 menit pun. Yang dilantik PLT itu surat terima itu baru lepas, karena kepala daerah itu tetap sampai tidak boleh ada lowong 1 menit pun. Tapi ini inisiatif untuk penyerahan, kami tidak akan mengeluarkan fasilitas negara setelah kita disahkan oleh KPUD dengan surat kami sebagai calon yang sudah nomor 3 ya. Tinggal menunggu teknis administratif, permohonan cuti sudah dikirim dari kemarin, kemudian PLT dapat SK dan dilantik oleh gubernur. Selama belum dilantik gubernur itu bupati, wakil bupati tetap melaksanakan tugas. Ini dalam hukum administrasi negara yang setelah. Nah, tapi ini inisiatif untuk lebih memberikan contoh tauladan bahwa kami mulai hari ini sudah tidak akan menggunakan jabatan fasilitas sebagai pejabat negara, baik rumah jabatan, kemudian kendaraan ADC yang pegawai negeri kami tidak gunakan. Saya sudah bupati, saya driver itu termasuk asisten, sudah ada asisten yang tidak pegawai negeri. Nah itu yang kami gunakan untuk hari ini pun. Istri saya walaupun dalam keadaan masih sakit dirawat di rumah jabatan, hari ini kami sudah pindah ke rumah pribadi di Rumah Kayu, Pak Bupati Rumah Kayu 1, saya Rumah Kayu 2, semua berbagi. Jadi kami aturan dan programnya jadi contoh buat ke depan bagi semua pihak. Sehingga insya Allah ini harapan kita untuk kebaikan bersama. Demikian teman Bupati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Asisten 3 mewakili pemerintah kabupaten yang hari ini sudah segera kita tanda tangan berita acara penyerahan. Ada tambahan silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Bupati Banggai, Pak Wakil Bupati, teman-teman OPD yang sempat hadir, teman-teman wartawan, bahwa pada hari ini atas inisiatif Bapak Bupati, karena sudah ditetapkan sebagai calon Bupati dalam mengikuti kontestasi Pilkada 2020, maka secara formal hari ini beliau akan menyerahkan aset rumah jabatan dan fasilitas lain sebagaimana ketentuan perundang-undangan, bahwa pejabat yang akan tugas petahana sebagai pejabat yang akan melaksanakan cuti itu menyerahkan kembali aset kepada pemerintah. Dalam hari ini saya mewakili pemerintah daerah selaku asisten atas nama Sekap sebagai pengelola barang daerah, termasuk aset-aset yang ada. Kami akan mengamankan sementara aset-aset yang ada, yang kemudian insya Allah setelah selesai melaksanakan tugas dan tanggung jawab beliau selaku petahana dan kembali melaksanakan tugas sebagai bupati, maka fasilitas ini akan kami serahkan kembali kepada
Bapak Bupati sampai pada akhir masa jabatan beliau. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, pagi-pagi ini kami diundang Pak Bupati untuk menerima sekaligus menandatangani berita acara serah terima fasilitas aset daerah yang selama ini digunakan oleh Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan atas nama Sekretaris Daerah. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, dan teman-teman wartawan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Bupati dulu boleh Pak. Foto DPN. Ya, kita mau ya. Oh, black. Sebentar saja. 2004 baru di. Jadi sementara 5 sampai tanggal 5. Iya. Sementara di Kabupaten Banggai dan kepada ASN keseluruhan pasca beberapa 1 bulan lebih Pak. Ya, terima kasih. Jadi masalah siapa PLT itu adalah kewenangan Kementerian Dalam Negeri. Tapi diusulkan oleh Bapak Gubernur. Setahu saya mereka itu adalah pejabat eselon 2A di setiap provinsi. Sebenarnya pada tanggal Maret pada saat penetapan 23 September itu sudah ada persetujuan Kemendagri atas rencana PLT, tapi karena kami masih ada masalah sehingga nama itu kemudian dipending dan mungkin bukan nama itu yang muncul. Setahu saya sampai tadi malam Pak Gubernur mengusulkan yang baru lagi. Nah, yang baru ini yang kita tidak tahu siapa. Dan kemudian tentu kalau harus hari ini, karena hari ini hasil komunikasi kami juga tidak mau berlama-lama karena ini jadwal kampanye kan semakin mepet dan siapapun juga yang ditunjuk oleh Pak Gubernur maupun Kemendagri sebagai sesuai aturan, kami mengharapkan bahwa dalam sebulan ini atau 40 hari ke depan ini tentu bisa menjaga ritme kerja-kerja yang sudah dilakukan oleh para pimpinan perangkat daerah. Jadi apa yang dilakukan oleh beliau-beliau ini yang sudah sangat baik, dijaga ritmenya dengan tentu sesuai dengan aturan yang ada. Ya, mudah-mudahan itu 40 hari ini, terutama masalah COVID. Kami memang sangat terpukul dengan kondisi COVID kita yang semakin bertambah. Bukan karena apa-apa. Ketika awal September itu, ketika sudah memasuki tahapan, itu memang konsentrasi kami itu sebagai pimpinan daerah minta maaf, agak sedikit kurang lagi melihat untuk mendorong kekuatan sampai di tingkat desa pengamanan kepada COVID ini, sehingga mungkin terjadi kelonggaran-kelonggaran di tengah masyarakat kita, sehingga ada istilahnya sampai pada transmisi lokal. Nah, inilah yang kita khawatirkan. Mudah-mudahan juga PLT ini yang akan masuk ini bisa secara khusus, secara full, karena dia tidak berpikir persoalan politik. Tentu masalah COVID ini adalah bisa secara khusus beliau jaga.
tentu kami juga sebagai paslon akan semakin menyadarkan masyarakat dengan apa yang kita lihat ketika berkampanye di lapangan yang harus sesuai aturan, ya, sehingga penyebaran COVID yang sudah dalam posisi saat ini Kabupaten Banggai sudah dalam posisi transmisi lokal ini bisa kita sebut sebagai kemudian kita bisa kendalikan. Karena takutnya sekarang ini dengan penambahan mereka yang suspek, kemudian kesiapan yang dilakukan oleh teman-teman dari perangkat daerah yang berkompeten, walaupun mereka sudah kita support dengan anggaran, tetapi kalau kekuatan untuk bekerjanya itu tidak maksimal dalam kaitan dengan fokusnya dan kemudian ya tentu beda ritmenya itu kan yang kalau saya sama Pak Wakil Bupati kan kelihatan ritmenya, kita baku jaga sampai tengah malam tidak masalah, tapi kalau kita cukup berbicara kan masa kerja saya cuma 8 jam sehari, nah itu bedanya di situ itu. Jadi yang kita harapkan adalah ritmenya apa boleh buat. Ini PRT masuk dalam kondisi COVID yang di Sultan kita nomor 2 dalam hal terbesar untuk yang positif. Oleh karena itu, untuk Kabupaten Banggai sendiri, dia kita terbanyak setelah Palu, dan itu harus ada upaya bersama. Bukan karena apa-apa, ini kan masalahnya adalah penyelamatan kehidupan masyarakat kita ke depan. Ya, kita berdoa juga mudah-mudahan vaksinnya cepat datang, karena di saat daerah lain sudah mulai landai, Sulawesi Tengah ini naik. Dan tidak henti-hentinya saya menghimbau untuk kita tetap memperhatikan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. 3M. Itulah yang selalu saya himbau kepada masyarakat. Itu. Jadi PRT kita diharapkan tetap menjaga ritme kerjanya dalam kaitan dengan kinerja penanggulangan COVID. Terima kasih. Bapak tamu. Ya. Masih bisa tambah satu. Ya. Kalau misalnya Pak Bupati, ini kan Pak Bupati sebenarnya telah beberapa pekan atau beberapa hari untuk kampanye dalam. Bisa ditanya di sini yang meskipun lewatnya sih. Nah, kira-kira Pak, Bukan saya yang bilang, Bapak. bagaimana Pak mensiasati ini? Orang bilang, salah masalah yang kemarin agak telat ambil start. Tapi alhamdulillah nomornya kan tetap nomor yang kreatif, lama gitu, nomor keberuntungan, nomor keberkahan. Kira-kira Pak bagaimana mensiasati ini? Pak dengan Pak Wabuk maksudnya instan, Ya. mensiasati ini dan harapan-harapannya Pak kepada relawan. Jadi kalau sejak waktu di PT Tun saya ditanya wartawan dan media, saya bilang kita ini tidak ada kata terlambat. Kami bekerja, sudah itu juga adalah kampanye kami. Jadi makanya kami menghimbau. Tapi kemudian kalau rakyat datang berbondong-bondong, bukan karena kami mau bikin salah itu rakyat, bukan. Karena rakyat itu sangat respon kami gitu loh. Padahal siapa yang mau suruh rakyat mau berbondong-bondong datang? Bukan kami yang minta mereka datang. Apakah kalau dia datang kemudian kita pukul dia, itu menyelesaikan persoalan? Tidak, Pak. Itu bagian respon rakyat yang ketika melihat kita yang merasa sangat diharapkan maju kemudian dihalangi, dan kemudian kita menempuh jalur hukum, sebenarnya mereka minta, ayo bikin kacau. Jangan bikin kacau. Ini bukan budayanya Banggai, ini bukan budayanya saya bersama Pak Mustar. Ini kita punya budaya hukum, budaya yang etikanya adalah kita cari keadilan, di mana keadilan itu bisa ditunjukkan dengan baik. Nah kemudian kecetun, sehingga mereka dalam 1 bulan itu dengan penasaran,
ketika kami menang, mereka tentu saja meluapkan kegembiraan. Sehingga saya juga mempersiapkan diri. Apa? Kalau teman dari TV One Pak Andi lihat saya bawa itu semprot yang besar, kan orang bawa biasa yang kecil Pak, saya bawa yang besar. Apa gunanya? Saya sudah tahu masyarakat ketika ketemu saya itu tidak akan bisa, sehingga saya semprot orang. Antusias. Iya, saya semprot orang. Jadi bukan kita melanggar protokol kesehatan. Jadi begini, saya mau penegasan. Kan kita sudah ada Satgas gugus tugas pencegahan COVID kabupaten. Nah, ini harus maksimal bekerja. Pak Kapolres, Pak Dandim harus maksimal. Kami, kalau salah, tegur kami. Ya, paslon kami berlakukan sama. Dan kami akan ingatkan kepada masyarakat kami. Kami sudah punya masker kurang lebih 36.000 masker. Kami akan bagi kepada masyarakat. Termasuk itu hand sanitizer yang besar saya bawa terus. Saya semprot orang. Itu bagian daripada kita kasih tunjuk bahwa ini yang paling penting sekarang. Masalah siapa yang mau jadi bupati itu Allah punya mau. Tapi yang paling penting adalah keselamatan rakyat, kesehatan rakyat. Itu yang paling penting. Jadi saya kira ke depan dalam proses kampanye kami, silakan teman-teman lihat. Tapi memang antusias masyarakat itu kan tidak bisa tahan. Maka kami selain menyediakan masker, kami akan bawa semprot. Saya sudah kasih Pak Wakil Bupati nanti semprot yang besar yang kayak kemarin. Yang itu dari Korea Pak. Dia dijual di Indonesia. Dari Korea. 99,9% mencegah virus. Itu dipakai di kalangan-kalangan elit. Itu bisa disemprot di muka. Di muka, di kepala, di kaki, di boleh. Bukan cuma di tangan. Dan kami beli itu. Kami persiapkan diri kami dan di mana kami berada untuk menghindari masyarakat kami. Kami percaya itu buatan Korea karena memang Korea saat ini adalah pencipta produk yang bisa diandalkan. Karena swab yang produk Korea itu yang juga handal. Rapid test itu dari Korea juga yang paling bagus. Termasuk yang hand sanitizer dan sebagainya, alat-alat. Yang